dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Iqbar, pengacara dari Doni Salmanan. Apakah dalam persidangan klien Anda atau Anda bisa membuktikan bahwa harta kekayaan dari Doni Salmanan 62 miliar itu dari hasil keringat bisnis yang sah? Dan caranya gimana membuktikannya? Saya pengen mengulas sedikit ke belakang nih Bang. Bahwa Bapepti dan OJK baru bulan Februari menyatakan bahwa binomo ini ilegal atau dilarang Bang. Ya. Nah, sedangkan permainan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Apakah dapat berlaku surut atas tindakan yang dilakukan klien saya Bang? Saya balik bertanya terkait masalah itu. Yang kedua, itu jelas kan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan malah pihak dari OJK dihadirkan pada saat persidangan. Bisa diurai di dalam fakta persidangan bahwa terkait permainan ini jelas Bang, belum ada aturan hukumnya kan. Nah, pertanyaannya gini, apakah Doni atau Anda bisa membuktikan harta dari Doni Salmanan 62 miliar tersebut dari mana asalnya? Jelas Bang, itu bisa dibuktikan Bang. Mungkin Abang kalau udah menerima duluan putusannya, Abang bisa baca tuh di sana. Poin-poin pembuktian dari saya Bang. Jelas itu dari aliran dana, dari hasil dia sebagai seorang YouTuber. Kan jelas Bang di sana. Bisa kalau terlihat menurut dari hakim, kalau menurut hakim itu hasilnya hasil sebagai afiliator. Itu menurut hakim. Oleh hakim mengatakan, waktu mempertimbangkan TPPU, hakim menyatakan bahwa dia sebagai afiliator melakukan bisnis yang sah. Dan harta kekayaan tersebut adalah sah. Tapi waktu hakim mempertimbangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kebohongan, hakim mengatakan dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong. Jadi isi putusan bertentangan. Jadi nggak ada bukti dalam putusan tersebut bahwa hakim malah mengatakan itu hasil dari afiliator. Enggak Bang, itu jelas diurai dalam mungkin dalam bukti yang kita serahkan, termasuk dari bukti rekening koran kan bisa berbicara Bang di sana dari mana aliran dananya. Itu kan jelas bahwa klien kami bisa membuktikan justru keuntungan terbesar dia dari sebentar. YouTube dan hasil trading. Ini Pak Albert Nobel yang korban dari klien saudara mau bertanya langsung, silakan. Kalau memang bisa dibuktikan, 2019 dia bilang 300.000 sampai sekarang jadi sultan, apa bisa dibuktikan? Modal 300.000 sampai sekarang, jeda waktu 3 tahun bisa jadi sultan. Istrinya Doni Salmanan aja tidak berani disumpah, apakah bisa ucapan dia dipegang, sumpah saja tidak berani. Gitu loh. Lah itu kan saksi apa lagi? TPPU-nya sudah jelas dari uang dari mana, ditransfer kemana, dialirkan, dibelikan, semuanya kan TPPU-nya udah jelas, udah kena penipuannya, semua udah jelas. Konsumen yang dirugikan, bukan negara, gitu loh. Apalagi dibalikin lagi ke Doni Salmanan sudah nggak logis banget, Bang. Begitu? Iya. Terus apa upaya hukum Anda, saudara? Sekarang kan udah kalah nih, iya Bang. Para korban. Selanjutnya apa? Apa tindakan saudara? Upaya hukum apa lagi yang Anda lakukan? Izin Bang, untuk saat ini mungkin kita lagi proses banding. Dan yang kedua, mungkin saya meminta untuk pihak yang terkait lah, untuk mengusut kasus ini, pihak Komisi Yudisial, agar persidangan kemarin dari pihak hakim, pengacara, ya menurut saya pribadi karena terlalu ganjil sekali, mohon untuk diperiksa gitu aja Bang. Diperiksa siapa? Dari pihak hakim ketua, hakim anggota, pengacaranya. Karena menurut saya ini sudah nggak logis. Logikanya 1 minggu sebelum kenapa saya bisa tahu? Karena saya tidak berbohongnya, saya bikin banner. Pada saat putusan kita bentangkan kok. Uang dikembalikan ke Doni Salmanan dan hukumannya sangat ringan. Dan itu sesuai. Gitu Bang. Oh begitu? Betul. Jadi Anda akan mengadu kemana? Komisi Yudisial Bang. Kan pengaduan itu ada dua. Ke Komisi Yudisial, satu lagi bisa ke bagian pengawasan di Mahkamah Agung. Ya, ke Anda Komisi akan menempuh juga? Mahkamah Agung. Semua kita tempuh, Bang. Sudah dilakukan atau baru akan? Lagi proses, sudah dibikin surat ininya, Bang. Sudah dibikin? Betul sekali, Bang. Mudah-mudahan berhasil. Amin, terima kasih, Bang. Harusnya ganti rugi seperti apa untuk para korban seperti korban investasi bodong ini? Kalau dari saya sebenarnya poin pertama ini, kalau orang investasi itu resiko kita pasti sudah sama-sama tahu. Ya. Itu memang satu hal yang kita harus sama-sama pegang.
Cuma yang menjadi hal yang paling kasihan adalah ketika orang ditawari sesuatu yang dia tidak paham. Ini yang paling bahaya. Dan menurut Anda, para korban Doni Salmanan ini sama Indra Kents tidak tahu apa yang dia lakukan? Kalau menurut saya pasti akan ada selama dia berjalan, lama-lama sadar bahwa ini ada hal yang salah. Ya. Pasti. Cuma karena terus-menerus melihat suatu motivasi, Melihat mobil Lamborghini, melihat mewah seperti ini, jadi terbuai. Mungkin akan merasa untuk lanjut, dan kadang-kadang orang ya kalau kalah tuh panas. Jadi Panas malah makin bertaruh gitu. Iya, dan jangan-jangan nggak pakai uangnya sendiri. Jadi sebenarnya poin di sini ya, saya merasa bahwa setiap pihak pasti punya salah. Yang paling masalah itu adalah jangan pernah menawarkan sesuatu kalau kita memang tidak punya kemampuan dan pengetahuan yang cukup atas Jangan pernah investasikan sesuatu kalau Anda tidak mengerti. Itu juga betul. Terus korban ini menurut Anda bagaimana selanjutnya? Diam aja. Kan investasinya sudah tidak kembali lagi. Lah kalau sekarang mau mengambil yang mana gitu. Kalau saya ngelihat yang Indra Kents, diamin negara. Kalau mau lihat yang Doni Salman, kembali. Sebenarnya kan poin seperti ini harus ada satu hal yang equal lah. Oke, Pak Ibu Yenti, hasil kejahatan yang saya tahu bisa dikembalikan kepada negara, bisa juga dikembalikan kepada korban. Ya, kenapa dalam investasi bodong belum ada yang dikembalikan kepada korban? Gimana analisa saudara? Ya, pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan itu kan bukan kepada siapa, tapi kepada yang berhak. Ya. Ya. Kalau kali ini yang berhak memang korban itu individu, ya kembalikan ke individu. Kalau negara ya negara. Yang sekarang terjadi ini adalah yang menurut saya bagaimana ya paradigmanya hakim itu kenapa dikembalikan ke negara? Bukankah negara sendiri sudah punya azas negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan? Itu negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Ya, kecuali dari denda saja yang ditentukan. Dan itu yang terjadi dalam putusan Indra Kents. Indra Kents, ya. Ya. Ya, ini juga kan sebetulnya ya, misalnya tadi bahwa 2019 itu binomo masih legal dan baru kemudian ilegal, apakah bisa surut? Tapi apapun, kalau seandainya pada akhirnya kan kita tahu bahwa itu adalah judi kan, judi. Nah judi itu kan nggak boleh secara judi online, pasal lain sudah ada. Artinya apa? Peraturan itu sudah ada dijaga. Oke, nggak mau menggunakan berita bohong, menggunakan perjudian, judi online juga ada. Ada hasilnya seperti ini, tetap dia dapat, ada korban, maka harusnya hakim harusnya. Jadi ya, apa harapan dari korban ini? Masih ada ya banding? Ya banding pasti. Agar nanti di tingkat banding kasasi harta kekayaan ini dibagikan kepada para korban begitu. Ya kalau saya sih bukan hanya sekedar korban oke. Tapi ke depannya itu sama dengan tadi, ke depannya ini rejim anti pencucian uang ini dimaknai bagaimana. Kita terparadigmanya kok jadi berbeda gitu, bahwa harta kekayaan hasil kejahatan itu adalah kembali kepada yang berhak. Tinggal dilihat yang menjadi korban yang mana. Sekarang negara korban jadi apanya? Yang korban adalah rakyatnya negara, yang berhak adalah dia. Harusnya kan seperti itu. Karena di KUHP-nya yang berhak, bukan kepada siapa-siapa yang berhak. Ketika korupsi memang negara ya oke untuk negara. Jadi itu. Menurut Anda putusan Indra Kents, apalagi putusan Doni Salmanan tentang pengembalian aset itu salah total? Ya, karena gini ya, itu ada dua hal. Kita mempunyai pakem ya untuk para hakim, kita tidak boleh ada disparity of sentencing, tidak boleh ada perbedaan hukuman yang sedemikian tinggi untuk perkara-perkara yang sama atau hampir sama. Ya. Itu sudah, mesti Komisi Yudisial harus berbicara ini seperti ini. Itu udah ada masalah. Kemudian TPPU itu adalah memang untuk tracing of asset, bukan sekedar untuk memidana seseorang. Bukan follow the money, bukan hanya follow the suspect saja. Nah ini kita sudah maunya rejim seperti ini. Rejim ini adalah rejim internasional. Ini dampaknya luar biasa kepada bagaimana diplomatik Indonesia di dunia kalau sampai TPPU tidak pernah bisa diterapkan dengan baik di Indonesia. Tidak pernah? Tidak, dia jarang, belakangan itu yang berkurang sekali. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Dan sebagai kesimpulan adalah Hot Room Metro TV dalam setahun ini sudah berulang-ulang menyoroti, membahas kasus tentang investasi bodong ini. Dan catatan Hot Room sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian dari para nasabah. Yang kedua, sesuai dengan pesan daripada narasumber, negara tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatan. Dan sebaiknya
kerugian masyarakat dikembalikan dari harta kekayaan dari si terdakwa terpidana yang telah disita oleh pengadilan, bukan malah untuk memperkaya negara. Demikianlah akhir dari Hot Room hari ini. Dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Metro TV. Terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih. Mari kita